Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kita hidup, yang masih memberi kesempatan kita bisa beramal, bisa bersedekah, bisa berkorban, bisa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, untuk ruku, untuk sujud, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini semua adalah kebaikan Allah yang sangat besar. Alhamdulillah, mumpung kita masih diberi kesempatan, gunakan kesempatan hidup ini yang sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di persendian badan kita ini, untung alhamdulillah masih bisa dilipat, masih bisa dibuat duduk di antara dua sujud, masih bisa dibuat duduk at-tahiyat akhir. Ada orang yang tidak bisa, dibuat duduk sakit, ada yang dibuat rukuk sakit, pedih. Alhamdulillah, ini nikmat-nikmat yang mengalir ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jangan lupa, setiap ada panggilan perintah Allah untuk sholat, semua kegiatan tinggalkan. Ini kebaikan Allah di sekujur badan kita ini mengalir banyak, tidak bisa terhitung. Orang yang sehat, segar, bugar, mau dikasih sakit mendadak, langsung badannya meriang, langsung panas, langsung muntah-muntah, bisa sekejap. Ada yang langsung cekot-cekot badannya, ada yang langsung pusing, kepalanya cekot-cekot. Tidak mampu kita menghadapi siksanya Allah di dunia ini saja, tidak kuat. Apalagi siksa di dalam kubur, apalagi siksa di akhirat. Ini hati-hati, jangan sampai nikmat yang mengalir ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesehatan, masih diberi hidayah, gunakan sekujur badan kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih diberi kemampuan harta, diberi kemampuan uang, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi kemampuan pangkat, diberi kekuatan, diberi kesehatan, semuanya gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan kita gunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Allah mampu membuat sakit dengan sekejap. Dan Allah mampu membuat sembuh dengan sekejap. Allah maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Banyak berzikir, banyak memuji Allah. Apalagi ini 10 malam istimewa. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ini malam-malam istimewa. Hari-hari istimewa. Gunakan yang sebaik-baiknya untuk banyak beramal, untuk banyak bersedekah, untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Yang bisa berpuasa sunnah, gunakan berpuasa sunnah. Apalagi di hari-hari puncaknya, tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai tidak puasa. Usahakan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka jamaah haji lagi wukuf di padang Arafah. Ini besar sekali fadilahnya. Usahakan jangan sampai ditinggalkan. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Dan yang mampu diberi uang, diberi harta, kemampuan untuk beli kambing kurban atau sapi. Mumpung masih diberi kesempatan, diberi harta, mumpung masih diberi kemampuan, diberi kehidupan, gunakan untuk berkorban di hari 10 Zulhijjahnya. Karena ini kurban ini ditentukan oleh Allah harinya. Tidak bisa di hari-hari yang lain. Di tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 3 hari. Hanya hari itu saja. Di hari lain tidak bisa.
Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Coba kita renungkan. Anaknya diperintahkan untuk disembelih karena dia cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada dunia dan isinya. Dia kerjakan itu perintah. Dan Allah tidak mau menyengsarakan. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan domba yang besar. Dan ini akhirnya dikerjakan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai kepada kita ini. Jadi kita yang masih diberi kemampuan harta, mumpung menemui saat-saat hari-hari mulia ini, jangan sampai dilepas, usahakan dikerjakan. Karena ini setiap tahun hanya datang sekali, setiap tahun. Tidak bisa di hari-hari lain, hanya di hari Idul Adha dan hari Tasyrik ini. Kalau kita mau berkorban, betul-betul berkorban karena Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Gunakan kesempatan ini bagi yang masih diberi kemampuan, diberi harta, diberi kemampuan. Gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna zani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jangan lupa, nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, nikmat yang besar, yang banyak, yang tidak terhitung. Bahkan pandangan mata kita ini nikmat dari Allah. Gunakan di jalan Allah. Telinga kita ini nikmat. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Bahkan pencernaan kita, perut kita, alhamdulillah bisa mencerna makanan, bisa mengeluarkan kotoran. Ini nikmat dari Allah yang besar. Jangan kita sepelekan. Ini nikmat yang besar. Kita tidak bisa mengeluarkan angin saja, sudah sakit. Sudah sakit. Coba kita renungkan, nikmatnya Allah ini besar di badan kita. Allah ingatkan, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah engkau. Jadi yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dilepas. Sayang sekali. Ini hari-hari mulia, hari-hari istimewa. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, musuh-musuhmu, dia akan musnah. Jadi kita kerjakan perintah Allah. Dirikan sholat dan berkorbanlah engkau. Dan orang-orang yang berkorban ini luar biasa fadilahnya. Bisa menggugurkan dosa-dosanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya solatku, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain. Jadi ini penting kita perhatikan. Salat kita, ibadah kita, kurban yang kita lakukan semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya, hari-hari istimewa, hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dan anaknya anak yang soleh. Anaknya anak yang soleh. Coba kita renungkan, sampai segitunya dia taat kepada bapaknya.
Bapaknya memerintahkan, ini anakku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Silakan ayahku kalau ini perintah Allah. Ini anak yang taat kepada Allah. Ini anak yang ikhlas. Ini anak yang soleh. Ini kisah perlu diikuti, ditiru. Kita yang anak-anak, kita berusaha mengikuti menjadi anak yang soleh. Sampai segitunya dia taat kepada bapaknya. Coba kita renungkan. Kalau perintah Allah, kerjakan ayah. Engkau akan menjumpai saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kata Ismail alaihissalam. Ini anak yang soleh. Dan orang tuanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Khalilullah. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ajarannya ini sampai sekarang ini masih kita kerjakan. Usahakan jangan sampai kita tinggalkan pada hari yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doanya di waktu penyembelihan itu kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma hada minka walaka. Ya Allah, sembelihan ini dari engkau. Dan aku persembahkan hanya kepada engkau ya Allah. Ini sembelihan ini dari engkau dan dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita ikuti sampai sekarang ini. Usahakan kita betul-betul ikhlas, terutama ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Kita beramal karena Allah, karena ini perintah Allah, karena ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita ini. Ini ajaran yang mulia. Perintah-perintah Allah ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka dari itu usahakan yang ikhlas. Bukan riya. Kita yang penting ini ikhlas. Ikhlasnya kita seberapa? Itu aja cukup. Tidak perlu kita cari pujian manusia. Tidak perlu. Tidak perlu kita gede-gedean tapi tidak ikhlas. Tapi niatnya pamer. Tapi niatnya riya. Bukan karena Allah tapi karena manusia. Tidak perlu. Kita harus betul-betul karena Allah. Ikhlasnya seberapa kita beli. Jangan sampai tidak ikhlas. Usahakan keikhlasan kita betul-betul karena Allah. Karena ini sembelihan dari Allah dan ditujukan, dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditentukan hari-harinya di hari-hari ini. Idul Adha dan hari Tasyrik 3 hari. Mumpung yang masih insya Allah diberi kesempatan, gunakan yang sebaik-baiknya. Yang masih diberi kesempatan untuk berpuasa, diberi kemampuan, gunakan berpuasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak mau semuanya, ambil hari puncaknya tanggal 8 dan tanggal 9 pada waktu wukuf di Arafah. Ini besar sekali fadilahnya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina